Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan presentasi ya. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu ya. Eh, Nama saya Dava Pratama dari kelas 9B. Karena belum pernah ketemu, ini orangnya ya. Kalau lihat orang seperti ini berarti itu saya ya. Dan di sini apa sih yang akan saya presentasikan? Yang pertama itu adalah ini. Apa apa sih HIV dan AIDS itu? Dan yang kedua adalah ini, harus tahu HIV dan AIDS itu berbeda. Yang ketiga adalah apa sih yang menyebabkan bisa tertularnya penyakit HIV dan AIDS? Dan yang terakhir adalah gejala HIV dan AIDS. Kita juga nanti akan membahas cara pencegahannya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, nah ini adalah definisi sekaligus perbedaan antara HIV dan AIDS. HIV atau immunodeficiency virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang dengan menghancurkan bagian sistem imun yang spesifik untuk melawan virus. Bagian sistem imun ini dikenal dengan sel CD4. Infeksi HIV membuat kondisi sel CD4 menurun drastis dan membuat tubuh kamu tidak dapat melawan infeksi. Sementara AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah dampak jangka panjang dari infeksi HIV. AIDS merupakan penyakit kronis yang disebabkan adanya infeksi HIV. Tidak semua pengidap infeksi HIV akan mengalami penyakit AIDS, namun seseorang yang terkena AIDS sudah pasti mengalami infeksi HIV. Dan selanjutnya adalah nih, yang menyebabkan bisa terjangkit HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian, menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Nah, di sini ada gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS ini dibagi menjadi beberapa tahap ya. Yang dimana tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Dan tahap terakhir, tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat. Sulit bernapas. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Selanjutnya, nah ini adalah grafik dari negara-negara dengan kasus HIV dan AIDS terbesar di dunia. Dan negara yang terbesar terjangkit adalah Afrika. Nah, Afrika ini 40%-nya disebabkan oleh jarum suntik yang berbahaya ya. Tidak steril. Selanjutnya, cara pencegahan HIV dan AIDS. Oke, di sini cara pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan
HIV dan AIDS, antara lain. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya, dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang virus HIV dan AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.